kemudian memeriksa beberapa komponen. Untuk itu memerlukan alat uji dan jangka sorong. Untuk aliran tenaga dari gigi 1, aliran tenaga dari input ke counter gigi 1 ke gigi 1, kemudian ke counter gigi 4 ke gigi 4, kemudian ke output. Untuk gigi 2, aliran tenaga dari input ke counter gigi 2 ke gigi 2 ke counter gigi 4 ke gigi 4, kemudian ke output. Untuk gigi 3, aliran tenaga dari input ke gigi 3 ke counter gigi 3 ke counter gigi 4 ke gigi 4, kemudian ke output. Untuk gigi 4, aliran tenaga dari input ke gigi 4 ke counter gigi 4, kembali lagi ke gigi 4, kemudian ke output. Untuk gigi 5, aliran tenaga dari input ke gigi 5 ke counter gigi 5 ke counter gigi 4 ke gigi 4, kemudian ke output. Untuk idel gigi mundur, aliran tenaga dari input ke counter idel ke idel gel hub idel, kemudian ke counter gigi 4 ke gigi 4. Setelah mengetahui aliran tenaga, saya akan menjelaskan cara menghitung rasio. Menghitung rasio menggunakan rumus diputar bagi memutar dikali diputar bagi memutar. Apa yang dimaksud diputar bagi memutar? Misal menghitung rasio dalam gigi 1. Aliran tenaga dari input diteruskan ke counter gigi 1 memutar main gear 1, sehingga main gear 1 diputar oleh counter gigi 1. Kemudian diteruskan ke counter gear 4. Counter gear 4 memutar main gear 4, sehingga main gear 4 diputar oleh counter gear 4. Untuk menghitung rasio gigi mundur, aliran tenaga dari input ke counter idle. Counter idle memutar idle gear, sehingga idle gear diputar oleh counter idle. Kemudian idle gear memutar hub idle, sehingga hub idle diputar oleh idle gear. Kemudian diteruskan ke counter gigi 4. Counter gigi 4 memutar main gear 4, sehingga main gear 4 diputar oleh counter gigi 4. Untuk menghitung rasio gigi 1 sampai gigi mundur itu menggunakan rumus, yaitu jika menghitung rasio dari gigi 1 sampai gigi 5, rumusnya sama, yaitu diputar bagi memutar dikali diputar bagi memutar. Untuk gigi mundur menggunakan rumus diputar bagi memutar dikali diputar bagi memutar dikali diputar bagi memutar. Untuk menghitung rasio, yang pertama kita harus menghitung jumlah gigi di masing-masing gigi dan jumlah gigi di masing-masing counter giginya. Untuk gigi 1 diperoleh 43, gigi 2 diperoleh 35, gigi 3 diperoleh 33, gigi 4 diperoleh 27, gigi 5 diperoleh 41, gigi idle-nya diperoleh 26. Untuk counter gigi 1 diperoleh 14, counter gigi 2 diperoleh 21, counter gigi 3 diperoleh 37, counter gigi 4 diperoleh 22, counter gigi 5 diperoleh 28. Untuk counter gigi idle-nya diperoleh 11, sedangkan hub idle-nya diperoleh 37. Kemudian saya akan mencontohkan menghitung rasio gigi 1, yaitu menggunakan rumus diputar bagi memutar dikali diputar kali memutar. Counter gigi 1 memutar gigi 1, sehingga gigi 1 diputar oleh counter gigi 1, maka ditulis 43/14 dikali counter gigi 4 memutar gigi 4, sehingga gigi 4 diputar oleh counter gigi 4, maka ditulis 27/22 sama dengan 3,76. Mengapa menggunakan 27/22? Karena kita menggunakan aliran tenaga yang terakhir, yaitu aliran tenaga yang terakhir
diteruskan ke gigi kontrol gigi 4 ke gigi 4 kemudian ke output. Begitu sama sampai gigi 1, 2, 3, 4, 5 dan mundur menggunakan aliran tenaga yang terakhir. Untuk rasio gigi 2, 3, 4 dan 5 sama seperti menghitung rasio gigi 1, tinggal menyesuaikan jumlah gigi dan kontur giginya saja masing-masing. Hasilnya seperti ini. Sedangkan untuk gigi mundur menggunakan rumus diputar bagi memutar dikali diputar bagi memutar dikali diputar bagi memutar. Kontur idel memutar gigi idel sehingga gigi idel diputar oleh kontur idel. Ditulis 26/11 dikali gigi idel memutar hub idel sehingga hub idel diputar oleh gigi idel. Ditulis 27/26 dikali 27/22 karena kita menggunakan aliran tenaga yang terakhir dari kontur gigi 4 ke gigi 4 kemudian ke output sehingga ditulis 27/22 sama dengan 4,12. Selanjutnya saya akan memeriksa beberapa komponen yaitu head, steplock, release head, dan ring synchrometer. Untuk itu diperlukan alat jangkar sorong dan filler gauge, dan saya akan menggunakan buku panduan Daihatsu Shaniya transmisi manual M5S. Pertama, mengukur steplock nomor 1 menggunakan jangkar sorong. Hasilnya 9,8. Untuk standarnya 9,7 sampai 9,9 mm, setelah minimum 9,6 mm. Jadi kesimpulannya steplock nomor 1 masih baik. Untuk selanjutnya mengukur steplock nomor 2. Untuk hasilnya 6,7. Untuk standarnya 6,7 sampai 6,9 mm, setelah minimum 6,6 mm. Jadi kesimpulannya steplock nomor 2 masih balik. Terus selanjutnya mengukur steplock nomor 3. Hasilnya 6,8. Untuk celah standarnya 6,7 sampai 6,9 mm, setelah minimum 6,6 mm. Jadi kesimpulannya steplock nomor 3 masih baik. Selanjutnya mengukur celah seatbelt nomor 1. Untuk hasilnya 12,2 mm. Untuk celah standarnya 12,1 sampai 12, mm, celah maksimumnya 12,3 mm. Jadi kesimpulan seatbelt nomor 1 masih baik. Untuk selanjutnya mengukur seatbelt nomor 2. Untuk hasilnya 12,1. Untuk celah standarnya 12,1 sampai 12,2 mm, celah maksimumnya 12,3 mm. Jadi kesimpulannya seatbelt nomor 2 masih baik. Untuk selanjutnya mengukur dua celah pada release head A dan B. Untuk yang A, hasilnya adalah 12,2. Celah release head yang B, hasilnya adalah 15,1. Untuk celah standar yang A 12,1 sampai 12 mm, celah maksimumnya 12,3 mm. Standar celah yang B 15 sampai 15 0,43 mm, celah maksimumnya 15,1 mm. Jadi kesimpulannya release head masih baik. Untuk selanjutnya memeriksa cengkraman dan celah ring synchrometer.
Cara memeriksa cengkraman ring sinkronis yaitu dengan cara diputar sambil ditekan sampai berhenti. Jika berhenti, berarti ring sinkronis masih baik. Untuk selanjutnya mengukur celah cengkraman ring sinkronis menggunakan filler gauge. Saya menggunakan ketebalan ukuran filler gauge 1 mm. Hasilnya 1, mm. Untuk celah standarnya 0,95 sampai 1,35 mm. Celah minimumnya 0,9 mm. Jadi kesimpulannya celah ring sinkronis masih baik. Sekian video pemeriksaan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.